salaman gitu, dari mana Ji gitu kan, oh dari main Pak gitu. Nah sebelum menanyakan itu, ketika mau dilihat di ruang tamu gitu ya, bapak dari Yunita itu ngelihat kalau Ajik itu melakukan gerakan yang seperti ini gitu. Jadi seakan-akan Ajik itu mengeluarkan kayak botol kaca yang bentuknya itu kecil, yang di dalamnya itu kayak air gitu loh, kayak air gitu ya. Intinya waktu itu memang bapaknya nggak ngelihat persis itu air apa, terus di dalamnya selain air itu apa aja itu nggak lihat, karena memang ketika Ajik ngelihat ada bapaknya itu langsung ditaruh sakunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini dikirim dari seorang perempuan namanya Yunita, panggilannya Nita. Dan Nita kurang lebih 2 tahun yang lalu dia itu pernah menjadi korban pelet, yang sebenarnya aku sendiri juga baru dengar gitu ya, kalau ada pelet namanya itu pelet mani gajah. Nah jadi awalnya dulu itu Yunita waktu SMA itu ya, kurang lebih sekitar kelas 1 SMA, Yunita itu pernah punya teman, akan tapi nggak satu sekolahan gitu loh. Teman namanya itu Ajik, dan Ajik waktu itu sudah kelas 3 SMA, akan tapi beda sekolahan gitu ya. Jadi mereka ketemu itu ya dari temennya yang lain gitu loh, jadi dikenalkan dari temennya. Akan tapi Ajik, menurut Yunita gitu lah, menurut cerita Yunita itu, sebenarnya Ajik itu orangnya ya nggak ganteng-ganteng banget gitu. Yang jelas Yunita melihat Ajik itu ya biasa aja gitu loh, sebatas teman gitu aja. Akan tetapi entah karena apa, lambat laun Yunita itu menaruh hati gitu loh, suka, dan sukanya itu kebangetan. Bahkan ketika mau apa-apa yang disebut ya Ajik ini. Pernah suatu ketika Yunita itu sakit gitu ya, demam, dia itu bilang sama orang tuanya kalau Pak, Bu, aku punya teman namanya itu Ajik gitu loh. Jadi Yunita itu menceritakan tentang hubungannya Yunita sama Ajik ke orang tuanya gitu. Nah sebenarnya orang tuanya juga kecewa gitu ya. Alah Nduk, kamu baru kelas 1 SMA kok udah pacaran gitu kan. Ya siapa sih yang menyetujui anaknya pacaran gitu kan. Bahkan orang tuanya Yunita itu sendiri juga nggak boleh kamu pacaran gitu, kamu harus lulus sekolah dulu, bahkan setelah sekolah SMA kamu juga harus kuliah gitu kan. Nah tapi karena memang itu permintaan anaknya, dan Yunita itu adalah anak satu-satunya waktu itu, akhirnya ya dituruti kemauan Yunita. Jadi Yunita itu bisa sembuh dari sakitnya gitu loh, itu dengan cara Ajik itu disuruh main, disuruh jenguk Yunita gitu di rumahnya. Nah waktu itu karena memang karakter Yunita, orang tuanya itu kan tahu persis gitu loh. Jadi bapaknya itu bilang sama istrinya, itu ibunya Yunita itu ya, nggak biasanya Bu Yunita berkelakuan yang seperti itu gitu loh. Biasanya Yunita itu nurut gitu loh, apa yang dianjurkan sama bapak ibunya, Yunita ya udah nurut gitu loh. Dan Yunita memang dari masalah akademik itu
Yunita termasuk orang yang pintar gitu. Karena memang ya nggak ranking 1, ya ranking 2, ranking 1, ranking 2 seperti itu. Jadi Yunita itu selain pintar ya penurut gitu istilahnya. Nah, akhirnya lambat laun gitu ya, orang tuanya itu sudah mengenal sosok Aji ini gitu, yang aslinya orang tuanya juga nggak menyetujui gitu ya kalau anaknya itu sudah punya hubungan pacaran sama seorang laki-laki gitu. Nah, pernah suatu ketika karena memang nggak tahu ya, karena anak satu-satunya, jadi orang tuanya sendiri tuh nggak mau kalau anaknya sendiri kecewa sama orang tuanya gitu loh. Jadi permintaan Yunita mau apa aja gitu diturutin sama orang tuanya gitu loh. Bahkan pergi main malam mingguan sama Aji gitu ya dibolehkan sama bapaknya gitu. Jadi bapaknya sendiri tuh takut kalau anaknya itu kecewa dan marah sama orang tuanya ketika permintaan anaknya sendiri itu nggak direstui gitu loh. Nah, pernah ketika Yunita itu di rumah itu ya, kemudian Aji itu baru sampai di rumah Yunita. Waktu itu biasa kan kalau orang bertamu itu kan pasti dikasih minum gitu kan. Nah, waktu itu ketika Aji datang dan Yunita itu bikinin minum gitu ya buat Aji, ketika bapaknya itu nemuin gitu ya, karena memang udah kenal gitu kan, salaman gitu, dari mana Ji gitu kan, oh dari main Pak gitu. Nah, sebelum menanyakan itu, ketika mau dilihat di ruang tamu gitu ya, bapak dari Yunita itu ngelihat kalau Aji gitu melakukan gerakan yang seperti ini gitu. Jadi seakan-akan Aji itu mengeluarkan kayak botol kaca yang bentuknya itu kecil, yang di dalamnya itu kayak air gitu loh, kayak air gitu. Ya intinya waktu itu memang bapaknya nggak ngelihat persis itu air apa, terus di dalamnya selain air itu apa aja itu nggak lihat, karena memang ketika Aji ngelihat ada bapaknya itu langsung ditaruh sakunya gitu, benda itu. Nah, mulai dari situ akhirnya bapak ibunya Yunita ini mulai curiga dengan yang namanya Aji itu gitu. Nah, akhirnya lambat laun bapaknya itu mencari tahu tentang benda itu, benda yang dimiliki Aji itu gitu. Dan itu nggak cuma sekali, bahkan ada kalau 5 kali bapaknya dari Yunita ini itu melihat gerak-gerik Aji itu mencurigakan, yang seringnya itu melakukan gerakan seperti ini gitu loh, sambil tangannya itu memegang benda itu gitu loh, yang pernah dilihatnya waktu awal-awal itu. Nah, pernah suatu ketika, kalau nggak salah itu hari Senin, jadi Yunita pulang sekolah itu diantar sama Aji gitu. Nah, sesampainya di rumah, Aji itu izin untuk ke buang air besar gitu ya, ke WC seperti itu, dan tanpa diketahui sama anaknya sendiri yaitu Yunita, bapaknya itu punya inisiatif membuka tas yang dimiliki Aji gitu. Jadi tasnya Aji itu dibuka sama bapaknya gitu kan, dilihat-lihat gitu, dan akhirnya bapaknya itu menemukan benda yang dulu pernah dilihat. Nah, akhirnya benda itu diambil terus disimpan gitu loh, ditaruh bawah kasur. Dan ketika Aji itu sudah pulang, karena memang nggak mengetahui ya anggapannya Aji waktu itu kan barangnya masih ada di situ gitu. Nah, malam harinya bapaknya itu pergi ke salah satu tetangga, yang tetangga itu tuh ya mungkin punya kelebihan spiritual atau apalah, yang jelas orang itu biasa membantu orang-orang yang kerasukan, entah punya masalah hal-hal yang gaib seperti itu gitu loh. Nah, bapak dari Yunita itu pergi ke situ kurang lebih sekitar jam 8 malam dan memperlihatkan ke, ya kita sebut dukun gitu ya, atau Pak Kiai gitu ya. Diperlihatkan ke Pak Kiai itu gitu loh, kalau Pak, ini benda apa sih sebenarnya gitu. Nah, akhirnya dipegang gitu kan sama Pak Kiainya itu, bilang kalau, lah ini dapat dari mana Pak itu? Nggak tahu, itu dapat dari temen anakku gitu. Wah, jangan main-main Pak, ini mani gajah gitu. Apa? Mani gajah gitu. Waktu itu sempat kaget gitu ya bapaknya Yunita gitu kan, karena memang
nggak pernah dengar kenapa orang kok punya benda itu atau barang itu gitu. Nah akhirnya Pak Kiai itu bilang kalau khasiat itu tuh bisa digunakan pelet gitu, untuk lawan jenis gitu. Oh jadi mungkin anakku yang namanya Yunita itu juga dipelet sama orang yang memiliki benda itu, Pak. Lah emang ini punya siapa? Itu punya teman anakku namanya Aji gitu. Wah betul ini Pak gitu. Kiai itu cuma bilang seperti itu gitu. Lah cara kerjanya gimana Pak gitu kan. Akhirnya karena memang bapaknya sering ada kalau 5 kali melihat gerak-gerik si Aji itu kan seperti ini gitu kan. Ya memang cara memakainya seperti itu Pak. Nah selain ada benda ini untuk menggait perempuan atau lawan jenis, dia juga memiliki mantra. Karena memang tanpa mantra jimat ini nggak bisa digunakan untuk melet seseorang. Nah akhirnya benda itu ditinggal di tempat kiainya itu. Ya udahlah Pak, itu taruh situ aja gitu. Barangkali nanti malah aku ketahuan kalau ngambil benda itu gitu. Nah ketika bapak dari Yunita itu pulang dari seorang kiai itu kan. Nah sesampainya di rumah, Yunita itu kebingungan gitu ya. Kebingungan karena memang dihubungi sama pacarnya yaitu Aji itu. Jadi Aji itu bilang kalau kamu buka tasku ya tadi ya pas aku di rumahmu gitu. Enggak gitu. Nah sesampainya bapaknya itu di rumah gitu kan, dia itu melihat anaknya sendiri itu baru kebingungan. Jadi di ruang tamu apa-apa dibukain gitu loh, di bawah bantal, di bawah selimut gitu. Terus ditanya sama bapaknya, kamu kenapa sih Nit gitu kan. Enggak apa-apa Pak, nyari katanya ada benda yang ketinggalan gitu. Punya siapa? Punya Aji gitu. Benda apa? Enggak tahu, Aji enggak bilang, yang jelas kayak botol kaca seperti itu. Oh yaudah sini duduk dulu Nit gitu kan. Karena memang bapaknya sudah tahu dan memang benda itu diambil bapaknya sendiri gitu. Akhirnya yaudah Nit sini duduk gitu. Ibu mana dipanggil gitu. Akhirnya ibunya juga dipanggil. Mereka bertiga akhirnya ngobrol di ruang tamu malam itu. Akhirnya Yunita dikasih tahu kalau kamu gak boleh pacaran lagi sama yang namanya Aji gitu. Nah mendengar yang seperti itu ya, bapak ini gimana sih, kemarin-kemarin bilangnya boleh gitu Yunita pacaran sama Aji gitu. Sekarang gak boleh gitu, karena kamu ternyata dipelet sama Aji gitu. Bapak ini ngomong apa? Jadi Yunita gak percaya sama omongan bapaknya waktu itu. Nah akhirnya Yunita itu karena memang sudah jatuh hati gitu kan, udah kena pelet gitu kan. Akhirnya Yunita ya ngamuk gitu, malah bapaknya itu dicuekin. Terus Yunita itu masuk kamar sambil pintunya itu digubrak gitu. Nah setelah itu Yunita itu lambat laun kayak memperlihatkan sikap yang sebenarnya itu bukan Yunita gitu. Jadi hampir setiap hari Yunita itu yang biasanya rambutnya itu rapi, sekarang itu acak-acakan. Jadi males untuk dandan, itu males gitu Yunita. Bahkan hampir setiap malam, dan itu di atas jam 10 malam gitu, Yunita itu sering teriak-teriak sendiri gitu loh, manggil namanya Aji. Manggil namanya Aji. Dan pernah Yunita itu katanya itu melihat sosok kayak semacam genderuwo gitu loh. Entah genderuwo entah apa, yang jelas makhluk gaib yang katanya itu menyeramkan, matanya itu merah. Dan itu sering datang setiap jam 10 malam ke atas di kamarnya. Nah akhirnya bapak dari Yunita itu inisiatif gitu ya, untuk membawa anaknya itu ke seorang kiai yang dulu dikasih lihat benda yang dimiliki Aji itu gitu. Nah akhirnya sesampai di rumahnya Pak Kiai itu, akhirnya Pak Kiai karena ngelihat kan, wah anakmu ini memang udah kena pelet Pak gitu kan, kata Kiai itu. Nah terus anakku yang namanya Yunita ini gimana gitu, karena setiap malam di atas jam 10 itu sering diperlihatkan sosok-sosok gaib gitu. Ya betul. Jadi ketika orang menggunakan ini kan pakai mantra Pak gitu kan. Nah mantra-mantra itu sebenarnya mengundang atau ada aura negatifnya, sehingga ada makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib yang jahat itu
mengelabuhi manusia tersebut yang menjadi tujuannya gitu loh. Maksudnya jadi di mantra itu, mantra pelet gitu loh. Jadi nggak cuma benda mani gajah ini yang untuk mengait anak bapak, akan tapi malah mantra itu yang membuat anak bapak itu tertarik sama lawan jenis gitu. Jadi bukan karena ini Pak, ya ini medianya gitu loh. Medianya ini mani gajah gitu. Yang jelas ini bisa manjur karena ada mantranya. Nah akhirnya Yunita itu dikasih tahu semuanya tentang kalau si Yunita ini kena pelet sama Aji gitu. Kayaknya kayak ceramah gitu ya. Akhirnya ya karena memang masih ada gangguan itu ya, kurang lebih sekitar jam 12 malam, karena memang itu malam hari, setelah Yunita itu ngerasa kayak ada yang ganggu di kamarnya. Waktu itu kan langsung ke rumah Pak Kiainya itu gitu kan. Nah kurang lebih jam 12 malam Kiai itu ya mendoakan gitu ya, mendoakan ke si Yunita agar istilahnya gangguan-gangguan itu hilang dan gak ganggu lagi gitu kan. Akhirnya setelah itu Yunita itu kayak bengong gitu loh, kayak sadar ketika bapaknya tanya, tuh dicari pacarmu itu yang namanya Aji gitu. Apa sih bapak ini Aji siapa gitu. Bahkan Yunita itu gak tahu yang namanya Aji itu seperti apa. Yang tadinya Yunita itu tergila-gila padahal sama Aji. Nah akhirnya malam itu ketika melihat anaknya sendiri itu udah sadar gitu ya dari jeratan pelet gitu kan. Akhirnya mereka pulang gitu kan. Terus ibunya juga ngasih tahu ke Yunita, Nit kalau mau kenal sama cowok itu ya hati-hati, dilihat-lihat dulu gitu. Aku juga nggak tahu Bu gitu. Ya udahlah Nit, nggak usah kamu pikirkan. Yang jelas besok kamu sekolah lagi yang benar, terus apa tujuan cita-citamu, terus apa itu kamu lakukan. Kamu sekolah ya sekolah dulu, kamu belajar dulu, nggak usah mikirin cowok gitu. Lah, aku emang mikirin cowok ya Pak. Bahkan Yunita itu nggak sadar. Jadi beberapa bulan yang lalu dia nggak sadar kalau dia itu menjalin hubungan sama yang namanya Aji. Nah, akhirnya ketika Aji itu pernah ya setelah Yunita itu sadar, Aji itu main gitu kan. Yunita itu bilang kalau kamu siapa gitu loh. Aku Aji, pacar kamu gitu kan. Loh, pacarku? Aku nggak pernah punya pacar kayak kamu gitu kan. Aku nggak pernah pacaran gitu. Nah dari situ Aji sadar kalau memang jimat yang dimilikinya yang namanya mani gajah itu memang sudah nggak istilahnya udah nggak manjur gitu loh. Jadi Yunita ini sudah nggak terjerat ilmu peletnya. Nah akhirnya dengan rasa kecewa Aji itu pulang lagi ke rumah dan udah, jadi Yunita atau Aji itu sudah nggak ketemu lagi setelah itu gitu. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini tentang pelet mani gajah. Awalnya aku juga baru denger ya, karena terus aku juga browsing seperti itu, dan memang ternyata ada pelet dengan media mani gajah gitu. Yang kalau kayak batang korek atau lidi itu ditaruh air gitu ya, dua itu yang ujungnya itu ditempelin dulu di benda mani gajah itu, terus digeser gitu, benda yang satunya itu ngikut gitu. Benar seperti itu gitu. Oh, jadi memang benar media pelet mani gajah seperti itu. Nah, bukan aku istilahnya ngasih tahu untuk ditiru gitu ya, bukan. Yang jelas efeknya itu sangat bahaya untuk orang-orang yang melakukan seperti itu gitu. Dan itu nggak baik gitu kan. Ya suka sama lawan jenis ya suka aja gitu kan. Ketika mereka nggak respon sama kita berarti dia nggak suka sama kita, gitu aja. Ya udah, semoga cerita kali ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.